Hai, perkenalkan nama saya Shalom Graciali Virgil Montaan, NIM 20043097, kelas 2F, Prodi Akuntansi Keuangan D4. Di sini saya akan membahas materi tentang penyusutan aset tetap mata kuliah Dasar-dasar akuntansi 2. Pendahuluan. Aset tetap atau fixed assets merupakan aset jangka panjang atau aset yang relatif permanen karena memiliki masa pemakaian yang lama. Contoh aset tetap yaitu peralatan, gedung, kendaraan, dan lain-lain sebagai alat pendukung semua kegiatan perusahaan. Mereka merupakan aset tetap berwujud karena terlihat secara fisik. Adapun aset tetap tidak berwujud adalah aset yang tidak terlihat secara fisik. Contohnya yaitu hak paten, hak cipta, dan lain-lain. Definisi aktiva tetap. Aktiva tetap dalam akuntansi adalah semua aktiva berwujud yang dimiliki dan digunakan oleh suatu perusahaan untuk membantu kegiatan operasi perusahaan dalam menghasilkan barang atau jasa. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI dalam SAK 2004-16.2 dijelaskan definisi aktiva tetap adalah aktiva yang berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun terlebih dahulu yang digunakan dalam operasi perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Definisi penyusutan aktiva tetap. Menurut Standar Akuntansi Keuangan 2000,17.1, penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat estimasi. Penyusutan untuk periode akuntansi dibebankan ke pendapatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa beban penyusutan. Yang pertama, faktor waktu. Berdasarkan faktor waktu terbagi menjadi 2 metode, yaitu yang pertama metode penyusutan garis lurus, metode yang kedua metode penyusutan beban menurun dalam kurung dipercepat. Dalam metode penyusutan beban menurun dipercepat terbagi 3 juga. Yang pertama metode saldo menurun, metode jumlah angka tahun, dan yang terakhir saldo menurun berganda. Yang kedua, faktor penggunaan. Berdasarkan faktor penggunaan terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama metode jam pemakaian atau jam jasa, yang kedua jumlah unit produk, yang ketiga depresiasi khusus. Metode depresiasi khusus terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama tarif kelompok, yang kedua anuitas, yang ketiga penggantian dan penampatan, yang keempat sistem persediaan. Karakteristik aset tetap. Yang pertama, siap pakai dan tidak diperjualbelikan kecuali tanah. Yang kedua, memiliki umur ekonomis dalam kurung lebih dari 1 tahun. Yang ketiga,
memiliki harga perolehan dalam kurung harga yang didapat dari nilai nominal. Yang keempat, memiliki nilai sisa. Ada juga karakteristik penyusutan aset tetap. Penyusutan adalah proses alokasi sebagian harga perolehan aktiva menjadi biaya atau cost allocation. Faktor yang menyebabkan penurunan kemampuan aset tetap ada dua, yaitu yang pertama, penyusutan fisik terjadi karena kerusakan ketika digunakan karena pengaruh cuaca. Yang kedua, penyusutan fungsional tidak lagi mampu memberikan manfaat sesuai harapan. Akuntansi untuk penyusutan. Ada 3 faktor dalam menentukan jumlah beban penyusutan adalah: yang pertama, biaya awal aset tetap. Yang kedua, umur manfaat yang diperkirakan. Yang ketiga, estimasi nilai pada akhir umur manfaat atau nilai residu atau nilai sisa. Metode perhitungan penyusutan aset tetap. A. Metode garis lurus atau straight line method adalah metode yang menghasilkan jumlah beban penyusutan yang sama setiap tahun sepanjang umur manfaat suatu aset tetap. Harga perolehan kurang nilai sisa sama dengan atau per umur ekonomis. B. Metode unit produksi atau unit of production method adalah metode yang menghasilkan jumlah beban penyusutan yang sama bagi setiap unit yang diproduksi atau setiap unit kapasitas yang digunakan untuk aset. Penyusutan sama dengan harga perolehan kurang nilai sisa sama dengan atau per estimasi jam. C. Metode saldo menurun atau declining balance method adalah metode yang menghasilkan beban periodik yang terus menurun sepanjang estimasi umur manfaat aset. Penyusutan sama dengan tarif garis lurus X2 sama dengan per umur ekonomis. Membandingkan metode-metode penyusutan. Metode garis lurus menghasilkan jumlah beban penyusutan yang sama sepanjang umur aset. Metode unit produksi menghasilkan jumlah beban penyusutan tergantung dari pemakaian aset. Metode saldo menurun, jumlah penyusutannya lebih tinggi pada awal tahun pemakaian, kemudian terus menurun. Perusahaan boleh memilih metode apapun untuk menghitung tingkat penyusunan aset sesuai kebutuhan masing-masing, tetapi yang paling penting adalah konsisten dalam penggunaannya. Depresiasi, proses alokasi harga perolehan atau cost menjadi beban selama usia ekonomis aset tetap secara rasional dan sistematis.